Setelah Nabi Muhammad SAW tidak diragukan lagi, Umar merupakan figur paling berpengaruh dan abadi dalam sejarah Islam. Kuat, karismatik, tegas tetapi adil, dan seorang pemimpin par excellence. Orang-orang berbakat seperti Umar sangatlah langka dalam sejarah manusia. Sebagai sosok yang luar biasa dalam segala hal, Umar dianugerahi kemampuan istimewa dalam semua aspek kemanusiawian. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan bahwa jika ada nabi lain selain dirinya, orang tersebut adalah Umar. Di samping Rasulullah, prestasi Umar tidak ada tandingannya dalam sejarah Islam. Itulah sebabnya hari ini setiap muslim di segala penjuru dunia mendoakan munculnya seorang pemimpin seperti Umar untuk membimbing umat menembus gelombang sejarah yang bergolak. Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza dilahirkan dari suku Adi yang merupakan cabang suku Quraisy dari Makkah. Sebelum masuk Islam, Umar dikenal sebagai seorang pegulat tangguh dengan tinggi sedang dan tubuh berotot. Beliau juga seorang orator yang berapi-api dan salah satu dari segelintir orang Quraisy yang tahu baca tulis. Umar tumbuh menjadi seorang pemuda yang jujur dan menyenangkan. Beliau lalu menjadi pedagang dan saudagar yang cukup sukses di usianya yang baru 20 tahunan. Setelah Rasulullah mengumumkan kenabiannya, Umar menjadi duri yang gigih bagi beliau. Secara aktif, Umar mengecilkan hati orang-orang untuk memeluk agama baru tersebut dan tak pernah ragu menyerang mereka yang mengabaikan nasihatnya. Ketika jelas-jelas Rasulullah tidak akan berhenti mendakwahkan Islam, para penguasa elit Quraisy memutuskan untuk membunuh beliau. Umar menawarkan diri untuk melakukan tugas tersebut. Semua yang hadir dalam pertemuan itu menyepakati Umar sebagai orang terbaik untuk pekerjaan itu karena beliau berani, tegas, dan terkenal dengan keahlian berkelahinya. Umar kembali ke rumah untuk mengambil pedangnya dan segera berangkat mencari Rasulullah. Di tengah perjalanan, Umar berpapasan dengan Nuaim bin Abdullah yang menanyakan arah tujuannya. Umar menjawab akan melenyapkan Rasulullah. Nuaim menanyakan alasannya ingin melakukan kejahatan semacam itu. Umar menjelaskan bagaimana Rasulullah dan pesannya telah membuat ayah bertentangan dengan putranya dan saudara berkelahi dengan saudaranya di kota Makkah. Dengan membunuh Rasulullah, Umar berharap bisa mengakhiri semua kemarahan dan permusuhan. Kala itu, Nuaim sudah memeluk Islam dan bertekad mencegah Umar melakukan misinya yang berpotensi menjadi musibah. Namun, Umar sama bertekadnya untuk melaksanakan tugasnya. Nuaim menyadari gentingnya situasi saat itu dan mengatakan kepada Umar agar lebih dulu mengurusi rumah tangganya sendiri. Saudari Umar, Fatimah, dan suaminya ternyata diam-diam telah memeluk Islam. Tentu saja berita ini mengejutkan Umar dan melukai harga dirinya. Beliau segera berbalik dan menuju rumah adiknya. Kala itu Fatimah sedang mempelajari Al-Quran bersama suaminya. Begitu pintu dibuka, Umar mendaratkan pukulan sangat keras terhadap iparnya. Dalam pergumulan berikutnya, Umar berhasil memukul saudarinya sampai mengucurkan darah. Umar tampak terguncang melihat darah saudarinya pada tangannya. Umar meminta untuk melihat ayat yang mereka bacakan. Saudarinya dengan terus terang mengatakan bahwa hanya orang yang membersihkan diri yang diizinkan menyentuh wahyu Tuhan. Setelah Umar membersihkan dirinya, Fatimah menyerahkan lembaran kulit bertuliskan ayat-ayat Al-Quran kepadanya dan mulai membacanya. Quran surat Toha, surat ke-20, ayat 1 hingga 8. Umar terus membaca ayat-ayat tersebut dan ekspresi di wajahnya pun mulai berubah. Apa yang dibacanya bukanlah bait-bait puisi atau prosa, melainkan sesuatu yang melampaui keduanya. Sebagai seseorang yang melek huruf dari segelintir orang di Makkah waktu itu, Umar tahu benar bahwa orang buta huruf seperti Muhammad tidak mungkin mampu menyusun kata-kata indah dan elegan seperti itu. Beliau yakin itu wahyu ilahi. Umar meminta untuk diantarkan kepada Rasulullah untuk menyatakan janji setia kepadanya. Sejak hari itu, Umar menjadi seorang pendukung Islam yang dahsyat.
meskipun baru berusia di akhir 20-an ketika menjadi muslim, kedatangan Umar ke dalam Islam membuat Rasulullah dan sekelompok kecil pengikutnya merasa senang karena Umar merupakan karakter yang kuat dan tangguh yang ditakdirkan memainkan peran legendaris dalam sejarah Islam. Dalam budaya Arab kala itu, memperkuat persahabatan melalui pernikahan sangat umum dilakukan. Walau Rasulullah memberi penghargaan tinggi kepada Umar karena pengabdian dan dedikasinya pada Islam, beliau kemudian menyatukan persahabatannya dengan Umar dengan menikahi putrinya Hafsah. Rasulullah pun menjadi menantunya dan Umar menjadi tangan kanan Rasulullah di sisa umur hidupnya. Setelah Rasulullah wafat pada tahun 632, Umar yang pertama kali berjanji setia kepada Abu Bakar As-Siddiq selaku penerus Rasulullah, dan orang-orang Madinah pun mengikutinya. Abu Bakar terpilih sebagai khalifah Rasulullah dan menjadi penguasa negara Islam. Berkat kecepatan berpikir, ketajaman intelektual, dan kepribadian kuat Umar dalam masyarakat Islam awal, kemungkinan perebutan suksesi yang berpotensi merusak berhasil dihindari. Dengan begitu, tercapailah transisi kepemimpinan yang mulus. Peran penting Umar dalam tantangan besar pertama yang dihadapi kaum muslim awal setelah wafatnya Rasulullah menunjukkan visi jelas, kemampuan keorganisasian, dan kebesaran yang dimilikinya. Meski mayoritas sejarawan Islam gagal menghargai pentingnya peranan dimainkan Umar pada titik kritis dalam sejarah Islam ini. Selama 2 tahun dan 3 bulan masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar, Umar memainkan peran sangat penting sebagai penasihat, pengatur strategi, dan orang kepercayaan terakhir. Sepeninggal Rasulullah, Abu Bakar jelas merupakan muslim yang berwawasan paling dalam, dan beliau sangat mengenal Umar dan mempercayainya melebihi orang lain. Di pembaringan terakhirnya, Abu Bakar memanggil semua tokoh masyarakat Islam awal untuk mengadakan pertemuan. Beliau mengatakan kepada mereka bahwa dirinya hendak mencalonkan Umar sebagai penggantinya. Pada pertemuan itu, tak seorang pun yang keberatan dengan usulan Abu Bakar. Umar merupakan tokoh sentral di antara para sahabat Rasulullah. Beliau dikenal karena pengorbanannya untuk Islam dan semua orang mengagumi rasa keadilannya. Dalam situasi tersebut, Abu Bakar merasa Umar adalah orang terbaik untuk memimpin komunitas muslim. Sejarah mencatat kualitas kebijaksanaan dan pilihan Abu Bakar ini. Tahun 634, pada usia 53 tahun, Umar menerima tanggung jawab kepemimpinan negara Islam dan memerintah selama lebih dari 1 dekade. Selama periode ini, Umar mampu mencapai apa yang gagal dicapai orang lain seumur hidupnya. Dengan Umar memegang kendali di Madinah, tentara muslim menyeruak keluar Arab mengalahkan kerajaan Persia dan kekaisaran suci Romawi yang maha kuat layaknya petir yang menyambar dari surga. Tahun 638, pasukan muslim menaklukkan Yerusalem dan sang khalifah sendiri yang datang ke sana untuk menandatangani perjanjian damai dengan masyarakat kota bersejarah itu. Saat Umar mendekati Yerusalem, orang-orang kota itu tidak mempercayai apa yang mereka saksikan karena salah seorang penguasa besar saat itu memasuki kota mereka sambil berjalan kaki, sementara ajudannya yang menunggang unta. Ketika si ajudan menawarkan sang khalifah untuk menaiki unta yang tengah dikendarainya, Umar menolak tawaran itu dan berkata, "Kehormatan Islam sudah cukup bagi kita." Kala waktu sholat telah tiba, Uskup Yerusalem menawarkan Khalifah Umar untuk bersolat di dalam katedral, tetapi ditolaknya dengan sopan. Beliau tidak ingin memberikan alasan kepada siapapun untuk mengubah katedral menjadi masjid di masa depan. Perkataan yang membuat sang uskup terkejut, terpukau oleh keanggunan, kerendahan hati, dan toleransi Umar. Uskup menawarkan ruang di luar katedral, tempat Umar memimpin kaum muslim untuk melakukan solat. Selama 10 tahun pemerintahannya yang luar biasa, Umar tidak pernah melupakan nasihat terakhir Khalifah Abu Bakar kepadanya. "Wahai Umar, takutlah selalu kepada Allah. Suatu perbuatan sunnah tidak akan diterima tanpa melaksanakan pekerjaan wajib. Timbangan kebaikanmu pada hari kiamat akan menjadi berat jika kamu mengikuti jalan yang benar di dunia ini. Perbuatan orang-orang yang mengikuti jalan yang salah di dunia ini tidak akan memiliki berat pada hari kiamat.
Mereka akan mengalami periode yang mengerikan. Jadikanlah Al-Quran dan kebenaran sebagai panduanmu menuju keberhasilan. Umar, jika kamu mengikuti jalan yang aku kemukakan kepadamu, maka aku pasti akan berada di sisimu. Apa yang Umar lakukan melebihi ungkapan-ungkapan bijak Khalifah Abu Bakar. Beliau berkembang dan menonjol dalam banyak hal sampai-sampai masa pemerintahannya menjadi cerita-cerita rakyat Islam. Anak-anak muslim seantero dunia tumbuh dengan mendengarkan cerita orang tua dan kakek nenek mereka mengenai Khalifah Umar dan prestasi gemilangnya. Beberapa kontribusi penting Umar adalah pengembangan demokrasi Islam yang berjalan dengan baik dan pembentukan sebuah dewan penasehat guna membahas dan memperdebatkan suatu masalah sebelum keputusan akhir dibuat. Selain itu, Umar membuat aturan hukum di seluruh negara Islam yang berkembang pesat dan memastikan perlakuan yang adil dan kebebasan berekspresi. Rakyat biasa bisa berdiri di masjid dan menginterupsinya di tengah-tengah khutbah atau pengumumannya untuk mempertanyakan masalah kebijakan apapun. Itu termasuk perpajakan, administrasi politik, perkara-perkara masyarakat sipil, urusan-urusan kemiliteran, atau alokasi mahar pernikahan. Umar sepenuhnya bertanggung jawab kepada rakyatnya. Jika muncul keluhan, beliau akan pastikan keluhan itu segera ditangani, dan beliau tidak pernah ragu mengoreksi kesalahannya sendiri atau orang yang bekerja untuknya. Jika orang-orang yang mengajukan keluhan terbukti salah, Umar akan memberikan penjelasan kepada mereka berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Dengan pesatnya ekspansi kekuasaan Islam, Umar menyusun sebuah sistem administrasi provinsi dan para gubernur ditunjuk untuk mengawasi kelancaran jalannya setiap provinsi. Meskipun berkantor pusat di Madinah, Umar selalu menjaga hubungan dekat dengan semua gubernurnya yang melaporkan langsung kepadanya. Umar selalu mengingatkan mereka tentang pentingnya melayani masyarakat dengan kejujuran, keseimbangan, keadilan, dan kesetaraan. Sebuah fungsi sistem yudisial disusun dan dilaksanakan oleh Umar, sehingga sengketa hukum bisa diselesaikan secara adil dan efektif sesuai dengan pedoman dan prinsip-prinsip Islam. Umar juga mengembangkan departemen perpajakan dan pendapatan yang sama efisiensinya untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, pajak, serta pendapatan lainnya dari semua wilayah negara Islam. Semua itu berada di bawah pengawasan kepala bendahara yang melaporkan langsung kepadanya. Bagi Umar, menjaga kesejahteraan kaum fakir, miskin, anak-anak yatim, dan orang cacat sangatlah penting karena beliau merasa secara langsung bertanggung jawab atas kesejahteraan mereka. Untuk memenuhi kebutuhan kalangan yang paling rentan dalam masyarakat, Umar membentuk sistem jaminan sosial. Sebagai salah seorang sahabat yang belajar paling banyak dari Rasulullah, beliau juga mempromosikan program pembelajaran dan pendidikan dengan jalan membangun masjid dan sekolah di seluruh wilayah Islam. Sepanjang masa pemerintahannya, masjid dan pusat-pusat pendidikan menjamur di seluruh pelosok negara Islam. Umar juga membantu membangun kembali kota-kota terkenal seperti Basrah, Kufah, Al-Fustat, dan Mosul yang kemudian menjadi semacam pusat pembelajaran, budaya, dan peradaban Islam yang paling menonjol. Selain itu, Umar membentuk pasukan reguler yang sangat disiplin, terampil, dan berdedikasi. Tak heran, tentara profesional Persia, Byzantium, dipersenjatai begitu lengkap tidak bisa menandingi mereka. Berkat jasa besar Umar pula, untuk pertama kalinya dalam sejarah Islam, sebuah kalender Islam diperkenalkan, sehingga umat muslim memiliki kalendernya sendiri. Kalender Hijriyah dibuat pada masa pemerintahan Umar, di mana hari pertama dalam kalender disesuaikan dengan hari Rasulullah meninggalkan Makkah menuju Madinah pada tahun 622. Khalifah Umar merupakan sosok yang jenius dalam berbagai hal, penguasa besar demokratis yang hebat, serta pria penuh kasih yang meneruskan kepemimpinan negara Islam yang sedang berkembang dan mengubahnya menjadi kerajaan yang kuat dalam tempo 1 dekade. Kerajaan itu terdiri dari seluruh Saudi dan daerah-daerah penting dari Kekaisaran Persia dan Byzantium. Itulah sebabnya pemerintahannya diakui sebagai zaman keemasan Islam. Sebelum kewafatannya, Khalifah Umar menunjuk sebuah panel yang terdiri dari 6 orang untuk mencalonkan penggantinya.
Selama masa kepemimpinannya, beliau menjadi salah seorang penguasa paling beradab dan demokratis dan sengaja memilih untuk tidak mencalonkan penggantinya. Mengikuti jejak Rasulullah dan pendahulu sebelumnya, Umar ingin masyarakat atau perwakilan mereka memiliki suara dalam masalah ini. Umar dijuluki Al-Faruq atau pembeda antara yang benar dan salah oleh Rasulullah karena kebijaksanaan dan rasa keadilannya. Wafat pada usia 63 tahun dan dimakamkan di Madinah di samping Rasulullah dan Khalifah Abu Bakar, sahabat terbaiknya. Dengan demikian, tidaklah mungkin membesar-besarkan keagungan Umar karena sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, di antara bangsa-bangsa sebelum kamu ada seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain. Beliau bukan nabi, dan jika ada di antara salah seorang sahabatku, maka Umarlah orangnya.